Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya, mohon maaf saya mengganggu waktunya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pada kesempatan kali ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya pahami dari mata kuliah yaitu fikih perdagangan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat untuk pembangunan masjid dan madrasah. Yang pertama itu kita masuk kepada pengertian zakat. Zakat ini berasal dari bahasa Arab yang artinya zakah, yang artinya yaitu suci. Suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Zakat mengandung makna membersihkan, menyucikan zakat serta jiwa dari keburukan dan dosa. Zakat ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau pada usaha yang dimiliki oleh seorang orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu Hanafiyah memberikan definisi bahwasanya zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata hanya karena Allah. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Sedangkan menurut Hanabilah zakat ini adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu yang tertentu. Dari tentang zakat ini bisa kita lihat dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya Quran At-Taubah ini menjelaskan bahwasanya zakat ini berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta serta jiwa yang menunaikannya. Selain itu, doa dari orang yang menerima zakat menjadi sumber ketentraman bagi pemberi zakat, menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang positif antara keduanya. Yang kedua yaitu terdapat juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim, yang artinya tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini menjelaskan pentingnya mendirikan sholat dan menunaikan zakat sebagai bagian dari ibadah seorang muslim. Sholat dan zakat disebutkan bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya adalah pilar utama dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang ketiga yaitu mustahik. Mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Kata mustahik ini berasal dari kata hakka yuhiku hakkon wa hikotan yang artinya kebenaran, hak dan kemestian. Dalam Islam, zakat diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat. Mustahik zakat terdiri dari 8 orang yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama orang-orang yang fakir yaitu al-fuqara, dan yang kedua yaitu orang miskin atau al-masakin. Yang ketiga para pengurus atau panitia zakat atau al-amilin. Yang keempat yaitu para mu'alaf yang dibujuk hatinya atau al-mu'alaf al-qulub. Selanjutnya yang kelima untuk memerdekakan budak atau al-riqab. Yang kelima orang-orang yang berhutang atau al-gharimin. Dan yang keenam yaitu untuk jalan ke jalan Allah yaitu fisabilillah. Yang ketujuh orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Baik, kita masuk pada hukum zakat untuk membangun masjid. Pendapat imam mazhab yang keempat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebagaimana dalam kitab Budiyatul Mustasidin dan Al-Mizan Al-Kubra bab Qismu Al-Sadaqah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk lembaga sosial, bahkan untuk membangun masjid sekalipun atau mukafani atau mengurus orang yang sudah mati. Dinyatakan bahwa masjid
dengan mazhab yang keempat tadi, yang berpendapat tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam firman-Nya. Zakat tidak boleh didistribusikan untuk membangun masjid, madrasah, jembatan, ruangan, integrasi saluran air dan lain sebagainya dengan alasan bahwa sasaran tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat walaupun dalam hal yang amal soleh, karena kalimat innama dalam ayat itu menjadi pembatas terhadap hal lain selain yang Allah disebutkan dalam ayat tersebut. Selanjutnya, pendapat ulama terhadap zakat pembangunan masjid dan madrasah. Yang pertama yaitu pendapat yang memperbolehkan mengambil alasan dengan keumuman penafsiran kata sabilillah dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 sebagai salah satu macam yang berhak menerima zakat. Ulama yang membolehkan zakat untuk pembangunan masjid dan madrasah yaitu diantaranya Syekh Mahmud Syarifun, yang kedua yaitu Imam Ar-Razi, yang ketiga yaitu ulama Al-Azhar dan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Yang selanjutnya yaitu pendapat kedua, pendapat Imam Mazhab yang keempat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sebagaimana dalam kitab Bughyatul Mustazidin Al-Mizan Al-Kubra bab Ismu Al-Sadaqah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk lembaga sosial, bahkan untuk membangun masjid sekalipun atau mengkafani atau mengurus orang mati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya